membahas tentang Maitreya dulu, ya. Kemudian kita akan meditasi bersama, yang mengakses terhubung dengan beliau itu, ya, melalui meditasi. Oke, saya share dulu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan menggosipin Maitreya. Oke? Oke, Maitreya the Cosmic Christ, ya. Kristus tingkat kosmik. Dia juga kalau di dalam Buddhisme dia dikenal sebagai Bodhisattva Maitreya atau Maitreya. Kalau di dalam teosofi, ya, orang-orang spiritualis mengenal beliau sebagai seorang planetary logos. Artinya planet bumi dia punya satu simbol keberadaan, ya, logos namanya, ya, satu simbol kesadaran. Nah, Maitreya yang paling awal dikenal adalah dari Buddhisme, ya, Bodhisattva Maitreya, ya, sebagai future Buddha, artinya Buddha yang akan datang, ya, orang suci yang akan akan tercerahkan kemudian setelah Buddha Sakyamuni. Zaman Sang Buddha hidup di dunia, beliau itu datang sebagai muridnya Buddha Sakyamuni, ya. Zaman itu nama beliau itu Ajita, artinya yang tidak terkalahkan, ya, Bodhisattva Ajita. Ya, setelah kehidupan itu beliau konon kembali ke surga Tusita. Namun sepanjang sejarah umat manusia sangat banyak kehadiran beliau di atas bumi ini. Ya, nanti kita akan pelan-pelan mengkajinya, ya. Namun bagi Buddhisme tradisional yang agak konvensional menyatakan bahwa ya beliau masih di Tusita. Belum saatnya terlahir di dunia sebagai seorang Buddha, ya. Namun mereka juga tidak menafik bahwa ada para master-master besar yang sempat encounter dengan Maitreya, karena mereka yang sudah membina diri dengan baik, ya, mencapai satu tingkat spiritual yang sangat tinggi, mereka bisa berkomunikasi dengan Maitreya itu sendiri dan mendapatkan ajaran langsung dari Maitreya, seperti itu. Nah, ketika dia datang ke Tiongkok, ya, ke timur, ya, dikenal dengan Nile Pusa, ya. Ini lebih ke Buddhisme Mahayana, ya. Kalau yang sebelumnya rupang seperti ini, ya, teman-teman lihat rupang seperti ini adalah salah satu rupang yang paling awal yang menggambarkan rupang dari Maitreya. Ini ada di Gandhara, saat ini disebut sebagai Afghanistan, daerah-daerah Timur Tengah sana. Karena dari India perkembangan Buddhisme itu menuju ke timur itu melewati Gandhara, ya, itu zaman-zaman awal lah sebelum Islam bahkan, ya, itu abad-abad ke-1, abad-abad ke-2. Dan di sana mendapat banyak pengaruh dari budaya-budaya Eropa, di mana orang Eropa senang membuat rupang yang bagus-bagus, ya. Maka saat itu juga kita melihat banyak sekali rupang-rupang yang secara estetik itu cantik sekali, ya, buatannya bagus sekali, ya. Dan di sana ditemukan banyak rupang-rupang Buddha dan rupang-rupang Maitreya, dan jumlahnya, ya, jumlah dari rupang Buddha dan rupangnya Maitreya ini kurang lebih sama. Bahkan konon rupang-rupang Maitreya itu jauh lebih banyak daripada rupang Buddha sedikit, ya, lebih banyak sedikit, seperti itu. Ini menunjukkan bahwa orang-orang zaman dulu, ya, setelah parinibbana Buddha, orang-orang itu sangat antusias menanti kehadiran Maitreya di dunia. Mereka memuliakan Bodhisattva Maitreya sebagai simbol pengharapan bahwa ketika kita meninggal kita mau dong ke Tusita untuk bertemu Maitreya, seperti itu, ya. Karena
banyak orang yang kemudian agak pesimis mau langsung mencapai nibbana, mencapai pemadaman apa istilahnya ya, tercerahkan secara penuh ya. Mereka memilih untuk sampai ke tusita ya. Nah, ini nanti kita akan bahas tentang surga-surga berdasarkan aliran-aliran agama di topik-topik yang lain ya. Tapi ini sekedar pengetahuan umum saja ya, bahwa banyak sekali orang-orang ya eh, apa penganut Buddhis yang di awal zaman itu bertekad untuk lahir di Tusita, atau mereka bertekad bahwa ketika Maitreya nanti turun hadir di dunia, mereka bisa sama-sama ada di zaman yang sama. Seperti itu. Ya, pengharapan orang seperti itu. Nah, ketika dia masuk ke dalam Tiongkok, China daratan, nah, Buddhisme Mahayana itu menggambarkan rupang dia sebagai rupang bodhisattva, karena memang beliau ada di surga Tusita, dan para biksu tinggi yang sudah mencapai apa mencapai kemampuan supranatural yang sangat tinggi, mereka banyak yang pernah mengakses ke atas, tahu oh bentuk Maitreya di atas itu seperti apa. Jadi mereka membuat rupang Maitreya sesuai yang mereka lihat ya, seperti itu. Jadi bentuk bodhisatwanya dengan tangan memutar roda dharma ya, dan senyum yang simpul seperti itu. Nah, dan rupang yang ini adalah salah satu yang sangat terkenal. Dia diukir sangat tinggi, lupa berapa meternya, ya, dengan satu kayu yang utuh, ya, seperti itu. Diukir dan begitu indah sekali. Ya, dan ini dia di satu bangunan pagoda itu kalau nggak salah di kawasan istana kerajaan, dan itu dibangun bertingkat-tingkat. Jadi Maitreya di tengah, kemudian bangunannya bertingkat-tingkat mengelilingi Maitreya seperti itu. Ya. Nah, ini adalah rupang beliau yang di Tusita digambarkan orang, dan ternyata di Candi Mendut Nusantara kita itu ada rupangnya Maitreya. Ya, lihat gestur tangannya, ya, gestur tangannya itu ciri khasnya Maitreya seperti itu. Ya. Nah, itu ada di Mendut ya. Jadi Indonesia sebenarnya sejak zaman dahulu kala kenal dengan Maitreya, ya. Nah, ini juga adalah seorang yang luar biasa ya, yang Arya Asana. Kisah beliau banyak antara legenda dan sejarah ya. Secara sejarah beliau itu adalah seorang pimpinan dari Universitas Nalanda, salah satu universitas yang paling top saat itu ya, melampaui yang saat ini kita kenal sebagai Harvard University ya. Zaman dulu hanya ada Nalanda yang paling keren ya dan dia itu orientasinya Buddhis seperti itu ya, dan itu berdiri sekitar 300 tahunan bertahan sebelum dihancurkan oleh ya negara api seperti itu ya. Nah, salah satu ini adalah figur Mahayana. Beliau itu founder dari Yogacara ya. Ajaran tentang Yogacara ini dia pelajari dari Maitreya di Tusita ya. Legenda tentang beliau ya, bahwa beliau itu kecil sakit-sakitan ya. Kakak-kakak beliau juga waktu kecil sebelum sempat remaja udah meninggal. Akhirnya dia ketika sakit-sakitan, orang tuanya itu memberikan dia ke biara untuk menjadi biksu seperti itu, dan dia sembuh. Nah, ketika upacara pentabisan ya, dan orang ini ya, dia punya bunga, dia tabur, ada satu kelopak bunga yang mendarat di kakinya Maitreya, rupang Maitreya. Kemudian dia hatinya begitu melihat rupang Maitreya, dia merasa sangat suka, sangat familiar, dan oh ini
Ini nih yang saya cari seperti itu. Jadi dia udah ada ikatan batin yang begitu kuat dengan Maitreya. Jadi pertapaan beliau itu untuk mau bertemu dengan Maitreya, ya. Jadi setelah pembelajaran dia dalam meditasi yang mendalam, ya, satu hari dia mulai bertekad untuk mau bertapa, mencari Maitreya. Dia masuk ke dalam gua bertapa. 3 tahun berlalu, ya, 3 tahun berlalu tanpa ada hasil. Ya, beliau kemudian merasa, wah, saya udah menunggu 3 tahun, ini kok tidak ada tanda-tanda gitu kan. Kemudian dia waktu keluar dia melihat ada laba-laba yang sarangnya rusak, ya, karena angin atau apa. Kemudian laba-laba itu kembali memintal kembali dia punya sarang. Kemudian dia berpikir, wah, laba-laba ini aja begitu teguh, ya, berkali-kali sarangnya rusak, dia pintal kembali. Masa saya sebagai manusia gampang sekali menyerah gitu kan. Akhirnya dia masuk lagi kembali ke guanya untuk bertapa. 3 tahun lagi berlalu, ya. Belum ada hasil, akhirnya dia keluar lagi, dan sekali lagi dia menemukan ada hal yang membuat dia, oh, tidak jadi keluar. Akhirnya 3 tahun lagi, 3 kali 3 kali 3, 9 tahun di total dia habiskan, ya. Waktu terakhir, ya, 9 tahun udah berlalu, dia waktu keluar, dia melihat ada anjing yang hampir mati, ya, belum mati, tapi anjing yang hampir mati. Kemudian di bagian kaki anjing itu ada ulat-ulat yang menggerogotin, ya. Nah, dia karena kasihan sama anjing itu, dia mau bantu gitu kan. Tapi kan kalau dia pakai tangan ambil ulat-ulat itu kan menyakiti ulat itu. Jadi dia sebagai seorang biksu yang tidak membunuh kehidupan, akhirnya dia ke pasar, dia belikan daging, ya, daging yang sudah ini, ya, udah jadi. Dia memindahkan ulat itu, ya, karena dia takut ulatnya itu bakal mati kalau dia pakai jarinya. Akhirnya dia pakai lidahnya mau pindahkan, ya. Bayangkan orang zaman itu bisa sampai segitunya dalam kultivasi itu, ya. Jadi dia mau memindahkan, begitu dia mau menyentuhnya, tiba-tiba berdiri di depan dia Maitreya. Akhirnya dia nangis di sana. Begitu terharu gitu kan. Akhirnya kamu muncul gitu kan. Akhirnya kamu muncul. Saya sudah menanti Anda begitu lama. Kenapa sampai sekarang Anda baru muncul? Maitreya jawab dia apa? Sejak hari pertama Anda masuk ke dalam gua, saya sudah ada di sampingmu. Ya, cuman karena halangan karmamu, kamu tidak bisa melihat keberadaan saya. Itu kata Maitreya. Oh, sejak saat pertama pun dia masuk ke dalam gua, Maitreya udah ada di samping dia. Gitu. Tapi karena halangan karma, ya, dia tidak bisa melihat Maitreya. Tetapi hari ini karena diri kamu begitu memancarkan cinta kasih kepada anjing yang sekarang ini, ya, yang bagaimanapun itu ada jelmaan dari Maitreya itu sendiri, ya. Ya. Jadi itu menyebabkan kamu bisa melihat saya, seperti itu ceritanya. Jadi kemudian Asanga ini banyak belajar dengan Maitreya, ya, terutama ke Tushita. Dia akhirnya menguasai caranya untuk belajar ke atas, dan keluarlah ajaran yoga cara, dan ini diakui oleh seluruh aliran Buddhis termasuk Theravada, ya, yoga cara ini. Seperti itu. Jadi pondasi dari pembinaan ke dalam batin yang jauh lebih ini, ya, jauh lebih ajaran yang lebih halus lah istilahnya. Ya, ini salah satu kisah tentang Maitreya, ya. Nah, kemudian ternyata manifestasi Maitreya itu dia tidak hanya mengajar dari Tusita, tapi beliau juga
ternyata dalam sejarah itu banyak sekali yang mengaku Maitreya, ya. Entah itu benar atau enggak, ya, tetapi sejarah mencatat ada beberapa yang cukup menjanjikan sebagai kandidat bahwa benar dia ada Maitreya, ya. Sepanjang sejarah banyak catatan, ya. Salah satunya adalah di dinasti Tang, ya. Dinasti Liang, bukan dinasti Tang, ya. Udah dinasti Liang, udah pindah di dinasti. Yang dinasti Tang itu adalah Tong Samcong, ya. Yang minggu lalu kita bahas tentang yang mengambil kitab suci ke barat, ya. Gurunya si Kerasakti itu, ya. Nah, nanti kita akan bahas beliau, ya. Salah satu kehadiran beliau di Tiongkok adalah yang perut gendut, ya. Kemudian dia itu bawa kantong, ya. Orang memanggil dia biksu berkantong. Nah, itu adalah yang sangat populer di China sampai hari ini juga masih dipakai, ya. Ikonografinya itu adalah gendut, ya. Kemudian lapang dada, ini ya terbuka, ya, bagian perut sama dadanya terbuka. Kemudian dia bawa kantong, ya. Orang bilang dia Milevo, ya, disebut Buddha Maitreya. Nah, itu adalah salah satu yang paling populer di Tiongkok. Ya, karena itu ada Buddha yang versinya Tiongkok. Ya, tidak impor gitu, ya. Itu lokal, ya, made in China. Ya. Dan kenapa orang mengidentifikasi beliau sebagai Maitreya, ya, adalah satu hari, ya. Beliau itu kan adalah tradisi Zen, ya. Dari biksu-biksu yang tradisi Zen. Satu hari orang pernah mendengar beliau itu melafalkan, ya, Mile Chen Mile, Fen Shen Qian Bai Yi, ya, Se Se Shi Ren Shi, Shi Ren Jie Bu Shi, ya, Maitreya oh Maitreya, ya. Fen Shen Qian Bai Yi itu memanifestasikan dirinya dalam ribuan, jutaan, ratusan juta bentuk. Seren itu artinya setiap saat senantiasa hadir di antara umat manusia, ya. Seren Cie hanya saja manusia, ya, umat manusia tidak mengenali beliau, seperti itu, ya. Artinya dia memang sering datang, gitu. Sering datang, ya, jutaan kali, 2 jutaan kali, ratusan juta kali datang ke dunia manusia. Cuman manusia tidak mengenali beliau, ya. Itu syair yang disampaikan si biksu gendut itu, ya. Makanya dia artinya diidentifikasi sebagai Maitreya itu sendiri, ya. Nah, kemudian si biksu Tang, ya, Tang San Chang, ya, si Tripitaka Dara itu, dia punya cerita juga dengan Maitreya, ya. Nah, Shen Chang, ya, dia kan kita tahu, ya, di minggu yang lalu kita bahas bahwa dia itu berjalan dari Chang'an itu sampai ke Nalanda, yaitu menempuh 9 tahun itu sampai ke sana. Ya, kemudian dia sempat keliling di India, ya. Salah satu apa, dia itu salah satu fansnya Maitreya, dia pemujanya Maitreya, yang bagi dia Maitreya itu idolanya dia lah, ya. Dia punya ikrar untuk lahir di Tusita, ya, di tempat Maitreya. Kemudian pada saat Maitreya nanti turun ke dunia, dia juga mau ikut turun ke dunia sama-sama, ya, supaya bisa sama-sama satu zaman dengan Maitreya, ya. Salah satu kisah yang terkenal ada ketika dia berlayar di Sungai Gangga, ya, dia sempat disusul bajak laut yang mau tangkap dia untuk dikorbankan ke dewa lah, ya, dewa sungai itu, ya. Nah, tapi beliau bilang oke, mau korbankan saya boleh, ya, nggak apa-apa, tapi saya mau meditasi dulu, ya, kasih saya waktu. Jadi duduk meditasi kepada Maitreya supaya dia, ya, hari ini kayaknya saya udah nggak selamat, ya, tapi saya nggak takut mati. Ketika saya mati saya mau ke tempat kamu dong, gitu kan. Ngomong sama Maitreya, gitu kan. Akhirnya begitu dia berdoa begitu, dia lihat, ya, ada Maitreya turun dengan singgasananya dan para dewa di sekitar sana,
ya. Dan sontak saat itu langsung datang badai dan perampok itu semua pada kabur seperti itu. Ya, mereka akhirnya wah, tobat ini siapa ini? Oh, begitu dia meditasi badai langsung datang ya. Ya, para perampok itu semua langsung menyerah ya, lempar senjata, mereka angkat senjata seperti itu. Ya. Itu ceritanya Xuan Chang ya. Nah, ini adalah Maitreya yang biksu berkantong itu, yang gendut tadi. Ya. Dan gambar yang kita lihat saat ini, yang duduk di atas singgasana teratai itu ada di Xuetousan ya. Xuetousan di Zhejiang, ya, Dingling, ya, Fenghua ya, di ini ya, Xikou ya. Nah, ini adalah salah satu gunung suci yang kelima, gunung suci yang kelima di Tiongkok ya. Sepanjang berabad-abad lamanya ya, setelah dinasti Tang lah, setelah dinasti Tang, Buddhisme yang berkiblat kepada Maitreya itu sempat dilarang ya. Nanti kita akan bahas kenapa. Kemudian setelah Buddhisme yang berkiblat di Maitreya itu dilarang, yang muncul itu kemudian ada kiblat ke Amitabha, kemudian kiblatnya ke Avalokitesvara, itu ini ya, Kuan Yin itu berkembang. Dan di Tiongkok itu ada 4 gunung suci sebelum ini. Yang ada adalah Chihuasan, itu tempatnya Ti Chang Gufo ya, Chihuasan ya, betul ya, Ti Chang Gufo, Siti Garba. Kemudian ada Emesan, tempatnya Samantabhadra ya, Hussein Posa. Kemudian ada Putuosan, tempatnya Kuan Yin Busa ya, Kuan Yin ya. Kemudian satu lagi Utaisan, tempatnya Manjusri ya. Itu 4 gunung suci, 4 bodhisatwa agung yang ada di Tiongkok, yang orang Tiongkok kenal ya. Tapi selama ribuan tahun ya, tidak ada gunung suci bagi Maitreya. Padahal Maitreya itu adalah calon Buddha yang akan datang. Nah, inilah yang menyebabkan kira-kira 10 tahun yang lalu mereka membuat gunung suci untuk Maitreya. Seperti itu. Ya. Ceritanya adalah dulu nama Maitreya itu sering dipakai oleh orang untuk kegiatan politik. Ya, karena pengharapan manusia terlalu besar pada Maitreya, bahwa Maitreya itu akan datang sebagai pimpinan yang membuat bumi ini bumi suci. Ya. Kalau Buddha ya, Buddha Gautama, dia kan datang hanya untuk mengajarkan dharmanya. Ya, tetapi Maitreya misinya lain. Dia akan membuat bumi ini jadi bumi yang suci. Ya, bumi yang bebas dari banyak hal yang nggak baik lah. Seperti itu. Ya, bumi yang dimana orang-orangnya ya sejahtera, damai. Ceritanya seperti itu. Ya, ya, angan-angannya seperti itu. Ya, jadi membuat satu harapan, euforia tentang surga dunia. Surga yang ada di dunia ini. Yaitu salah satu ikrarnya Maitreya yang akan dia bawakan ke bumi ini, seperti itu. Ya, makanya nama dia sering dicatut untuk kepentingan pemberontakan, seperti manipulasi orang kan, seperti itu. Ya, nah itu sepanjang sejarah ada. Nanti kita akan bahas ya. Dan di sisi lain ya, bahwa Lord Maitreya sendiri di kalangan Barat ya, mereka mengenalnya sebagai Ascended Master ya, seorang yang sudah tercerahkan, juga Buddha yang akan datang. Juga disebut Christ Consciousness, kesadaran Kristus. Ya, nah ada juga yang menyatakan Master Maitreya itu adalah penjaga cahaya atau Chohan ke-6 ya, cahaya ke-6 ya, merepresentasikan pencerahan. Nah, ada satu rahasia kecil di antara kaum teosofi ya, bahwa Yesua atau yang kita kenal di dalam sejarah sebagai Yesus Kristus itu adalah satu sosok dengan 2 kesadaran agung di dalamnya.
Yang pertama adalah Ascended Master Sananda, dan yang lainnya adalah Maitreya di dalam sana. Ini yang Kristusnya, seperti itu. Makanya disebut Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah dua kesadaran agung dalam satu tubuh fisik, seperti itu. Ya. Nah, ini teman-teman mungkin bisa search ya, cari lebih banyak data ya, ini tidak susah dicari ya. Ya kalau mau tahu ya. Nah, ini yang tadi kita putarkan di awal ya, ketika dia tiba-tiba hadir di hadapan 6.000-an orang ya, Nairobi 1988 ya, di bulan Juni ya, seperti itu, hadir dan sempat diliput oleh media ya. Nah, ini juga adalah salah satu yang orang anggap dia itu adalah emanasi dari Bodhisattva Maitreya ya, Taishitupa ya. Jadi memang sepanjang sejarah itu banyak ya, orang yang dianggap sebagai Maitreya, tapi yang paling meyakinkan itu yang si Biksu gendut ya, yang pegang kantong itu, yaitu salah satu yang terkonfirmasi oleh para petapa-petapa agung Buddhis yang sudah bisa ke atas sana, seperti itu. Nah, ini juga salah satu yang dianggap sebagai emanasi dari Maitreya ya. Kemudian juga kita lihat ini ya, para tokoh yang mengaku sebagai Maitreya itu banyak sekali. Kalau kita search di itu ya, Wikipedia itu banyak sekali. Sepanjang urutan itu ada yang asli, mungkin ada yang sebagai pemberontak, ada yang sebagai lain-lain lah ya, banyak sekali. Ya, ada yang benar, ada yang mungkin nggak benar, ada yang mungkin benar setengah gitu kan. Ya, yang jelas beliau sering datang. Ya, salah satu Futase itu cukup menarik kisahnya karena dia datang di abad kelima itu pada saat dinasti Tang, ya, di mana saat itu terjadi pergolakan politik kan. Dinasti Tang itu kan masih mewarisi ajaran Konfusius, kemudian Taoisme sama Buddhisme, dan tiga ini sering kali bercekcok di sana ya. eh, Semuanya merasa mereka yang lebih baik daripada yang lainnya gitu kan. Nah, kemudian Futase datang. Futase itu eh, dia mewakili tiga-tiganya. Dia juga ada Confucius, kemudian Taois, juga Buddhisme, seperti itu. Ya, dia mewakili itu semua. Jadi dia memakai aksesoris, misalnya kepalanya dia pakai yang kepala dia pakai Taoisme punya ini aksesoris, bagian pinggang dia pakai ikat pinggangnya Confucius, bagian kaki yang pakai sandalnya Buddhis sih. Seperti itu. Jadi dia mix ya. Dia simbol dari paling awal adalah Tridharma ya. Beliau itu semangatnya Tridharma dari sini. Ya, artinya tiga ajaran itu sebagai satu hakikat, seperti itu. Nah, beliau yang mengajarkan ya hidup harmonis lah. Ya, jangan bertikai gitu. Seperti itu. Ya, beliau itu salah satu pelopornya. Ya, banyak lagi pelopor banyak sekali. Termasuk ada Wu Zetian ya. Kalau teman-teman yang mempelajari sejarah klasik Chinese itu mungkin akan ketemu kaisar wanita satu-satunya itu adalah namanya Wu Zetian. Ya, Wu Zetian itu pernah menyalakan dirinya sebagai eh, reinkarnasi dari Maitreya ya, itu untuk kepentingan politik ya. Tentu saja ini sangat meragukan ya, pernyataan beliau itu sangat meragukan karena ada kepentingan politik di sana. Sementara yang biksu gendut yang Zen itu dia tidak ada kepentingan, dia tidak ada kepentingan, datang begitu aja, pergi ya begitu aja, seperti itu ya. Nah, ini salah satunya Patrick Lu, ini adalah salah satu dari aliran Maitreya yang di Indonesia, ya, Buddhisme Maitreya yang di Indonesia, ya, salah satu yang dikenal, ya. Dan rupang standar mereka ada begitu, yang botak, kemudian dia di depan ini ada emblem tulisan di sini yang di dada itu adalah cinta kasih dan bahasa aksara Mandarinnya ce, gitu ya. Artinya dia mengedepankan cinta kasih di atas segalanya. Dan dia pegang bola dunia. Nah, ini
juga tampil di Wikipedia, ya, Lu Chongyi itu ya namanya. Kemudian termasuk Jiddu Krishnamurti. Nah, itu seorang meditator, penulis asal India. Dia memberikan banyak masukan dalam doktrin teosofi, ya, seperti itu. Banyak dan banyak lagi. Termasuk yang di barat juga banyak, ya. Ada beberapa bule, ya, kita bisa lihat. Nah, kemudian kan kita jadi bingung ya, yang mana yang benar ya? Ya bisa aja semuanya benar, bisa aja semuanya salah. Tapi dalam versi gendutnya, memang beliau menyatakan bahwa beliau itu sering sekali datang ke dunia, sering sekali. Cuman manusia tidak banyak yang mengenali beliau. Ya, nah, mana yang asli? Nah, ini penting di sini. Ini juga bagaimana kita mesti bersikap, ya, bahwasanya diri sejatimu, ya, diri masing-masing teman-teman ini adalah satu dengannya. Ya, ada kita punya higher self, itu adalah satu kesatuan dengan sang sumber itu sendiri, dengan Maitreya itu sendiri, dengan kesadaran Kristus itu sendiri. Ya, Christ consciousness itu ada dalam dirimu. Ya, sang kesadaran itu ada dalam diri Anda masing-masing. Ya, nah, dia adalah cinta kasih, dia adalah kesadaran. Hanya perlu dimanifestasikan, dikembangkan, ya, seperti itu. Menghormati Kristus adalah menghormati kesadaran, menghormati cinta kasih pada seluruh kehidupan. Nah, ini yang lebih praktis kita lakukan daripada kita berharap seseorang menolong kita. Seperti itu. Ya. Jadi masing-masing mengembangkan cinta kasih, mengembangkan kesadaran. Nah, ini adalah penghormatan terbesar kepada sang cinta kasih itu sendiri. Nama dari Maitreya itu ada Maitri Karuna, cinta kasih. Ya, cinta kasih di sini ada cinta kasih tanpa syarat, cinta kasih yang apa adanya, ya, yang tidak, ya, cinta kasih tanpa syarat, ya, tanpa tapi, ya, cinta tanpa tapi, seperti itu, ya. Jadi kita kembangkan itu adalah satu penghormatan kepada yang maha kasih itu sendiri, ya, sang Maitreya itu sendiri. Di satu momen kita bisa melihat banyak teks dalam Buddhisme ada bahwa penghormatan kita pada seorang Buddha itu adalah penghormatan kepada semua Buddha, ya, di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi, semua Buddha, ya. Artinya penghormatan Anda kepada Gautama, ya, Gautama Buddha itu juga sebenarnya menghormat pada Maitreya Buddha, Dipankara Buddha, dan Buddha-Buddha yang lain. Seperti itu. Sama halnya ketika Anda menghormati Maitreya, ya, sebenarnya Anda sedang menghormati Buddha Gautama, Buddha Dipankara, Buddha-Buddha yang lain di 10 penjuru alam semesta. Ya, karena mereka itu ada satu kesatuan dari sang kesadaran dan cinta kasih itu sendiri. Seperti itu. Nah, itu yang perlu kita sama-sama kembangkan. Ya, jadi berhentilah terlalu berharap keluar, ya, bahwa akan ada satu sosok yang turun mengajari kita untuk apa ya, memperbaiki dunia ini. Sebenarnya nggak seperti itu, ya. Yang diajarkan adalah bagaimana mengembangkan cinta kasih kita keluar, membuat dunia ini jauh lebih baik untuk lebih banyak orang, yang memberikan manfaat, ya, bagi orang lain, bagi kehidupan, bagi dunia ini. Itu yang lebih real untuk kita lakukan, ya, seperti itu. Jadi bukan berharap yang satu Superman ngajak kita, ayo kita, nggak seperti itu, ya. Tapi kita masing-masing mengembangkan lah, seperti itu, ya. Datang tidak datangnya itu adalah hal yang pasti, ya, bahwa beliau pasti datang. Cuman kita nggak perlu apa ya, tidak perlu tercekat pada sosok beliau, ya, karena beliau bisa
sebagai apapun, sebagai siapapun. Seperti itu. Ada ketika Anda mengembangkan cinta kasih, berperilaku, bertindak dalam bentuk cinta kasih, memberikan manfaat bagi orang lain, memberikan manfaat bagi alam semesta dan kehidupan, Anda sedang bertindak sebagai Maitreya itu sendiri. Seperti itu. Nah itulah Miller for the 100,000 Hua Shen itu adalah Maitreya dalam manifestasinya yang berjuta-juta miliar manifest dari Maitreya. Ya, Anda, saya, siapapun yang bertindak dalam cinta kasih, memberikan manfaat bagi semua makhluk kehidupan, Anda adalah miliaran manifestasi dari Maitreya itu sendiri. Seperti itu, kira-kira. Oke? Jadi, selesai ya. Bentar, kita kembali ke laptop. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Jadi dari sepanjang sejarah penelitian yang banyak yang mengaku begitu ya, sampai terakhir ada nggak satu pengakuan dari mana gitu? Oh ya ini yang paling benar diselidiki. Semuanya benar. Oh. Ya, sebagian besar benar. Yang gerakan-gerakan politik yang agak meragukan. Ya, kalau dia terafiliasi dengan gerakan politik, terafiliasi dengan ya, cari duit dan keserakahan, ya itu nggak masuk. Tapi terus tetapi dalam pelayanan cinta kasih dan kesadaran, yaitu Maitreya. Terus ada nggak dikasih tahu bahwa sebenarnya kan menurut paham Maitreya kan meskipun dia belum benar-benar turun ke dunia, dia turun pada saat bumi hancur dan menjadikan bumi suci Maitreya, dia bukan telah bumi hancur. duluan bukan ya? Bukan. Bumi nggak hancur. Katanya sih begitu. Katanya sih begitu. Nanti kayak ceritanya Kristen gitu ya, ada kapal besar yang mengangkat orang-orang yang percaya pada dia ke atas, terus diturunkan lagi, bumi ini Ya, sudah menjadi bumi lah. suci. Gitulah. Itu kata ajaran Maitreya. Gitu. Jangan terlalu percaya dongeng-dongeng begitu, ya. Kalau kita lihat ya, ramalan Buddha tentang kedatangan Maitreya itu adalah kondisi zaman Maitreya itu semuanya jauh lebih baik. Semua jauh lebih baik. Ya, sandang, pangan, kemudian transportasi. Ini kan yang sedang kita nikmati saat ini. Kita bisa komunikasi jarak jauh itu kan. Ya, kalau dibandingkan kehidupan kita sekarang dengan zaman 2.500 tahun yang lalu, ya kita itu udah macam hidup di surga, bro. Seperti itu. Ya, artinya apa ya? Kalau dibandingkan tingkat kesadarannya, sebenarnya banyak di luar sana orang berpendapat bahwa zaman dulu banyak orang-orang bijaksana, orang-orang pintar, orang-orang yang berhati nurani, ya, dibandingkan sekarang. Tetapi itu terlalu subjektif lah. Kalau kita belajar dari sejarah, zaman sekarang secara keseluruhan jauh-jauh lebih baik. Jauh-jauh lebih baik. Tentu saja orang baik dan orang jahat sepanjang zaman tetap ada. Sepanjang zaman tetap ada orang baiknya, sepanjang zaman tetap ada orang jahatnya. Tetapi baik dan jahat zaman dulu sama zaman sekarang itu grade-nya udah berbeda. Zaman dulu misalnya seorang ketahuan di Timur Tengah deh, orang ketahuan selingkuh gitu kan. Yang wanita bisa dirajam mati, dilempari batu, yang melakukannya itu tidak merasa bersalah. Tetapi hari ini, kalau Anda dapat seorang pelakor misalnya, Anda rajam dia mati, Anda bakal dihukum mati juga. Seperti itu. Sistem nilai kita udah berubah jauh gitu dibandingkan zaman-zaman jahiliyah itu. Ya.
Artinya secara kolektif ya kesadaran manusia itu udah ada perkembangan yang luar biasa dibanding ya berabad-abad yang lalu itu. Seperti itu. Ya, paham kok. Cuman maksudnya gini, itu kan saya dengar dari Maitreya ya. Kebetulan saya di Maitreya lama gitu ya. Jadi katanya nanti zaman akhir zaman itu dunia gelap ya. Semua orang berbuat jahat gitu ya. Nah, bumi hancur oleh 4 unsur lah, angin, air gitu ya, api gitu. Nah, Ya kemudian legenda begitu ya bisa aja orang karang-karang lah. oke. Ya, Nah, terus memang yang ada saya mau legenda tanyakan adalah seperti itu. yang mau saya tanyakan adalah apakah si Maitreya ini belum turun, tapi ajarannya sudah boleh diturunkan dan dijalani dari sekarang Ya, gitu. ya yoga cara itu udah sejak berapa? Abad ke berapa itu? Yoga cara itu masih awal-awal itu, bahkan sebelum Kristus itu. Ya yang tadi kita bahas tentang yang Arya Asana itu jauh-jauh sebelum Kristus itu. Beliau udah belajar ke Tusita, kemudian dapat pelajaran dari Maitreya, udah mengajarkan. Dan itu sampai hari ini dipakai. Bahkan oleh Pak Sayadaw, mereka punya referensi ke sana. Nah, kalau Ya. dibanding sama Maitreya yang ada di Indonesia, yang mendirikan bahwa dia itu adalah Maitreya, yang gendut itu ajarannya kan bukan yoga cara. Dia Bukan. sepertinya menggabungkan 5 ajaran dan ngomongnya sana sini ya ujung-ujungnya Konfusius gitu loh. Lebih ke arah sana. Itu tidak lepas dari satu esensi bahwa Maitreya itu sendiri dia pernah secara kesadaran geser ke timur. Ya budayanya orang Tiongkok lah istilahnya seperti itu. Jadi ketika dia di tanah Tiongkok, dia bagaimanapun dia akan menggabungkan semua yang baik di sana. Karena memang di atas itu nggak ada sekat. Yang bikin sekat ya manusia. Kita bisa bayangkan ya, satu kesadaran yang begitu agung, yang begitu murni, ketika dia datang ke dunia ini yang zaman itu masih kacau banget, di mana orang Taoisme, orang Konfusiusme, sama Buddhisme itu bertikai luar biasa di sana. Beliau datang dan menengahi itu, ya menengahi itu, dan bisa menggabungkan 3 ajaran jadi satu. Itu futase, ya saat itu. Nah itu yang membuat dia sebagai simbol dari keharmonisan. Ya, dia datang dengan bentuk Ditsu, gendut, Hansiaosa ya begitu ceria, riang, dadanya yang terbuka, perutnya yang gendut gitu kan. Nggak ada masalah ya. Xiao Yao alanya para Taoisme gitu kan, yang tidak ada beban gitu. Seperti itu. Ya, Ya. paham kok. Terus Menggabungkan semuanya. menurutku kan dia ada slogan ya, khususnya yang Pau Guangzhou, dia mengatakan bahwa Secie Icia, dunia satu keluarga. Itu menjadi motonya sampai hingga akhir zaman. Menurutku itu bisa terlaksana nggak? Masalahnya Secie itu bukan satu moto untuk keluar, tapi ke dalam diri kita. Ya, itu bukan tuntutan keluar, tapi tuntutan ke dalam batin kita masing-masing. Apakah batin kita itu menuntut perbedaan nggak? Kita membedakan orang-orang lain nggak? Kita membedakan, oh ini suku saya nggak suka gitu. Ini suku kok suaranya agak gede itu, nggak suka itu. Kita punya batin ada hal semacam itu nggak di batin kita. Secece jangan dipahami sebagai aspek eksternal doang. Itu adalah latihan kita ke dalam. Bagaimana kita memperlakukan umat manusia sebagaimana apa adanya. Beliau itu adalah manusia itu adalah bagian dari sang sumber itu sendiri. Seperti itu. Ya, itu poinnya. Seperti itu ya. Jangan di sorry ya. Ya. Oke. Oke, thank you. Oke. Pertanyaannya adalah kenapa Maitreya udah muncul bahkan ketika masih ada Buddha yang masih aktif. Bagi tradisinya bagi tradisinya Theravada, ajaran Buddha itu masih ada dan
mereka itu tidak apa ya, mereka menganggap Buddha ya udah nirvana, udah nggak bisa dicapai seperti itu, udah nggak bisa dicapai. Dan yang lebih gampang dicapai itu yang ditusita, yaitu Maitreya itu sendiri, ya seperti itu. Makanya zaman dulu ya, ketika komunikasi tidak sebaik saat ini, ya itu Tripitaka itu kan bentuknya kan besar kemudian berat. Itu kalau dimasukkan dalam satu ruangan itu bisa apa, berhektar-hektar kali ya, karena banyak ya. Kemudian belum lagi kitab-kitab komentar, banyak sekali. Jadi ada memang beberapa yang terinspirasi untuk ya carilah sesuatu yang lebih fleksibel, yang lebih gampang untuk dicerna. Ya, artinya Buddhisme itu bukan ajaran yang mati, mesti ikutin A B C D, nggak hafal mati gitu loh. Ya, bahwa Buddha sendiri ketika dia mengajar, dia tidak berdasarkan patokan kitab ini, tidak seperti itu. Ya, banyak sekali para biku, para sesepuh Buddhis ya yang mewarisi kebijaksanaan Buddha. Mereka itu berkembang secara cara berpikir dan sebagainya, ya. Artinya hal-hal tertentu mereka belajar banyak juga selain yang dari Buddha, ya mereka juga mengembangkan diri, ya termasuk ada ajaran-ajaran dari Buddha, dari Maitreya itu sendiri. Karena kalau secara pembahasan yang jauh lebih luas ya, Mahayana, bahkan sebelum Sang Buddha itu masuk dalam arus untuk mau mencapai pencerahan, Bodhisattva Maitreya itu sudah jauh-jauh sebelumnya, ya jauh-jauh sebelumnya. Karena Bodhisattva Maitreya itu dia berada di satu pembinaan yang mengembangkan diri dalam hal action atau semangat. Jadi proses dia jauh lebih panjang daripada Gautama Buddha. Gautama Buddha mencapai pencerahan dulu, baru Maitreya. Tetapi secara jangka waktu mencapai Buddha ya, Maitreya itu jauh lebih panjang. Dia mengumpulkan lebih banyak pengetahuan yang tidak diajarkan oleh Buddha Gautama, seperti itu. Dan satu halnya yang paling krusial adalah bahwa Sakyamuni itu dia punya sebab jodoh dengan buminya manusia itu tidak sebesar sebab jodoh Maitreya dengan bumi manusia. Ya, bayangkan pembinaan Buddha Maitreya itu bisa 3-4 kali lipat, 5 kali lipatnya Buddha Sakyamuni panjangnya. Artinya dia punya sebab jodoh dengan umat manusia itu jauh lebih banyak. Dan dia punya ikrar itu membawa bumi ini jadi bumi suci. Maka kalau orang-orang Kristen kemudian berdoa, Bapa kami yang ada di surga, terpujilah namamu, datanglah kerajaanmu di atas bumi seperti di dalam surga. Nah itu sebenarnya merujuk ke siapa, Anda bisa tahu lah ya, yang punya ikrar untuk menjadikan bumi ini sebagai surga. Ya seperti itu. Maitreya. Karena dia punya 48 janji besar gitu ya Pak ya? 48 itu Amitabha. Maitreya itu ada. Maitreya? Berapa? Banyak. Ya. Cool. Jadi kalau gitu, boleh nggak disimpulkan bahwa meskipun Buddha mengatakan kalau ajaranku belum dilupakan, itu dengan berjalannya waktu ya, kecerdasan spiritual manusia berubah, itu bisa senantiasa tergeser dan termanifestasi dengan pemikiran yang lebih bijaksana gitu. Tergantung sebab jodoh juga. Setiap zaman itu ada sebab jodohnya masing-masing. Ya, ketika misalnya banyak orang terhubung ke Maitreya, bumi ini baru ada perkembangan yang sedemikian signifikan. Karena dia memang punya misi supaya bumi ini jadi tempat yang lebih baik dibandingkan
2.500 tahun yang lalu. Ya, banyak ide-ide cemerlang turun dari channeling dari atas ke sini. Dan satu rahasia para teosofi ya adalah Sambala yang di atas sana, pimpinannya itu adalah Maitreya. Sambala yang di atas sana, satu posko ya untuk evolusi yang lebih tinggi, Sambalanya pimpinannya adalah Maitreya. Gitu. Dan di atas sana ada satu tempat namanya Mystery School of Maitreya. Itu ada ya. Ya zaman dulu mungkin disebut ya surga Tusita gitu ya. Tapi saat ini kita punya banyak istilah baru lah. Timur dan Barat artinya memang Maitreya sering hadir di dunia ini. Dan beliau itu punya banyak sekali teman-teman dia yang yang siap untuk membantu beliau teori itu ya. Jadi kalau gitu boleh nggak kita mulai sekarang kita tahu begini, kita channeling ke Buddha Maitreya dan terus menerima bimbingannya gitu. Asal bisa. Sebenarnya ketika kita melaksanakan cinta kasih ya, menuntun diri kita lebih bercinta kasih, lebih banyak berkontribusi bagi umat manusia, bagi alam semesta, ya kita di selaras dengan frekuensinya beliau, ya ke depan pasti akan ketemu beliau seperti itu. Ya. Dan otomatis ajarannya pun akan secara otomatis turun ke kita gitu ya. Pasti ketemu. Ya makanya ada sekarang semua berkembang ya, artinya ke depan saat ini kan kita bisa broadcast begini, udah bisa 60-an orang ngobrol begini. Ya ke depan mungkin bisa menjangkau ribuan orang, jutaan orang ya ketika beliau hadir. Ya, cuma sekejap untuk menjangkau seluruh umat manusia. Sementara ketika Buddha datang ke dunia, ya cuman India dan itu Jambudvipa bagian selatan doang dan gak kemana-mana sampai Buddha udah parinibbana, baru ajarannya menyebar kemana-mana seperti itu. Ya. Orang bilang bahwa ya Buddha berkuasa atas 10.000 alam semesta, boleh-boleh saja, tetapi orang Eskimo nggak kenal beliau gitu. Ya, jadi artinya ada keterbatasan semacam itu ketika tidak memiliki satu fisik yang manusia. Ya, sementara ya Maitreya sendiri dia dalam esensi agungnya di atas sana sebagai bodhisattva. Tapi beliau bisa hadir di dunia manusia ya, dalam banyak bentuk manifestasi seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu. Sip, siap kok, paham. Kita mungkin akhiri dengan meditasi bersama. Ya, kita coba connect ke beliau. Oke, silakan ambil posisi duduk yang paling nyaman, ya. Jangan duduk, ambil posisi yang paling nyaman. Bernafas dengan pelan. Dan dalam. Rasakan diri Anda begitu berharga. Sangat dicintai dan dikasihi tanpa syarat. Tarik nafas dalam cahaya dan cinta kasih. Aku melepaskan nafas
serta semua beban-beban penderitaanku. Aku menarik nafas dalam kedamaian dan sukacita. Aku melepaskan nafas beserta semua beban-beban dan ketegangan. Setiap tarikan nafas membuatku semakin rileks, semakin santai, semakin pasrah. Saat ini, aku hadir sepenuhnya pikiranku, perasaanku, kesadaranku. Hadir seutuhnya dalam tubuh jagat jasmani ini. Aku terhubung dengan kesadaran agungku, sang sadar, the mighty and presence. Aku terhubung dengan sang sumber. Aku terhubung dengan planetary logos kita, Maitreya. Sang kesadaran Kristus, Christ consciousness. Saat ini, teman-teman boleh menekan lidah ke langit-langit di atas mulut, langit-langit atas mulut, sambil bernafas pelan, ya serius mungkin. Pusatkan fokus ke bagian ubun-ubun, cakra mahkota. Aktifkan, izinkan untuk diaktifkan. Biarkan energi dari kesadaran Kristus, dari Maha Maitreya, turun memenuhi kita. Tarik nafas dalam, tersenyum, biarkan mengalir. Kemudian kedua tangan Anda dijulurkan ke depan, membentuk seperti memeluk sebuah bola. Seperti Anda sedang memeluk sebuah bola besar di depan Anda. Okay. Bayangkan, visualisasikan, dan rasakanlah di depan Anda sedang memeluk sebuah bola yang berwarna putih. Warna putih yang sangat terang. Warna putih yang tidak pernah Anda lihat sebelumnya. Sangat-sangat putih.
bola ini sedang berputar. Rasakan energinya, memurnikan energi di dalam tubuh Anda. Biarkan dia berputar sambil menggulung keluar semua energi-energi yang tidak selaras yang ada di dalam tubuh Anda. Biarkan bola energi ini berputar, menggulung, memurnikan medan energi kita masing-masing. Baik, bagus sekali. Kemudian bola cahaya ini yang bagaikan bulan purna di malam gelap, kita satukan dengan cakra hati kita. Kita dorong ke dalam, biarkan dia menyatu dan terintegrasi dengan cakra jantung kita. Biarkan berpadu, menyatu, bersatu. Aku adalah cahaya. Aku adalah cinta Kristus. Aku adalah kesadaran Kristus. Biarkan bola ini kemudian mengembang, membesar, membentuk gelembung berwarna putih, mengelilingi tubuh Anda. Karena tubuh Anda dikelilingi gelembung berwarna putih, semi-permeable, yang sangat elastis. Ini adalah anugerah dari Maha Maitreya. Dan gelembung energi pelindungan ini yang sangat elastis, ini akan memantulkan semua serangan-serangan kepada Anda. Hanya energi yang berasal dari Sang Suci, energi yang selaras dengan tujuan tertinggi kehadiran Anda ke bumi ini yang diizinkan untuk masuk. Tersenyumlah, rasakan sukacitanya. Saat ini kita akan memulihkan keterhubungan kita dengan setiap orang yang pernah hadir dalam hidup kita. Visualisasikan momen saat Anda masih sangat kecil, bayi atau anak-anak. Lihatlah teman-teman Anda saat itu, orang-orang yang hadir dalam kehidupan Anda saat itu. Teman-teman Anda, om dan tante Anda, kakek dan nenek Anda, siapapun yang hadir di dalam kehidupan Anda saat itu. Tersenyumlah dan doakan kebahagiaan mereka. Maafkan semua kesalahan mereka. Anda juga meminta maaf atas semua kesalahan Anda. Dalam energi cinta kasih, semua ditransformasi menjadi harmoni.
tetangga Anda, guru TK Anda, teman-teman sekelas Anda, penjual makanan, tempat Anda jajan, yang geser ke waktu Anda SD, teman-teman Anda, guru-guru Anda, tetangga Anda, teman-teman di sekitar tempat Anda tinggal. Jika ada yang perlu dimaafkan, maafkan. Jika ada yang perlu minta maaf, minta maaf. Dalam energi cinta kasih, semua diharmoniskan. Pembelajaran diterima. Trauma-trauma dilupakan dan ditransformasikan menjadi cahaya. Geser lagi ke waktu Anda SMP. Teman-teman Anda, guru-guru Anda, tetangga Anda, lingkungan Anda, setiap orang yang ada. Jika Anda SMP, teman sekolah Anda, orang-orang yang populer di kelas Anda, minta maaf untuk yang perlu minta maaf. Dalam energi cinta kasih, semua ditransformasi dalam proses saat Anda SMP, saat Anda kuliah, saat Anda bekerja. Setiap orang yang terlintas dalam pikiran Anda. Dan ternyata ada ratusan, ada ribuan orang yang kita kenal, yang datang dan berlalu dalam hidup kita. Beberapa meninggalkan memori yang baik, beberapa meninggalkan kita, dan semua pelajarannya kita mempelajari dengan baik. Traumanya ditransformasikan ke dalam cahaya. Teman-teman bisa meneruskan sesi ini sendiri sewaktu teman-teman menjelang tidur. Ini akan memulihkan hubungan Anda dengan manusia-manusia lain. Memulihkan kemampuan untuk berinteraksi dengan manusia lain.
dalam hati percaya. Harap semoga semua berbahagia, semoga semua bebas dari teman-teman kembali nanti saja pada diri kita. Hari maksudnya jadi nanti tantangan masalah dalam sama atas diberkati. Tersenyum dan buka matanya pelan-pelan. Meditasi selesai. Oke, ada teman-teman yang mau sharing, silakan. Meditasi kita nggak lama, tetapi teman-teman bisa meneruskan metode meditasi seperti ini ya sebelum tidur. Ini akan membereskan hubungan relasi kemanusiaan seperti itu. Ya karena Maitreya itu sendiri adalah seorang sahabat. Dia memperlakukan semua manusia sebagai sahabat. Begitu. Bahkan terhadap hewan ya yang terbang di udara, yang berlari di daratan, yang di dalam air, dianggap teman-temannya. Seperti itu. Oh, mau nanya, yang tadi ada dibilangin setelah bayangkan SD, SMP gitu ya, itu apanya tadi kurang jelas suaranya, apanya yang berubah menjadi cahaya? Trauma-trauma. Traumanya yang jadi cahaya gitu. Terus cahayanya diapain? Dari tubuh kita keluar atau gimana? Nggak transformasi jadi cahaya aja. Jadi trauma yang kita pikirkan tiba-tiba dia jadi cahaya. Terus cahayanya gimana? Cahaya gimana? Cahaya. Oh, maksudnya dia terbang aja gitu ya, keluar dari tubuh kita gitu ya? Ya. Oke. Sesuaikan imajinasimu ya. Oke, paham. Oke, ada yang mau sharing silakan. Welcome to comment and share. Mana nih nggak ada yang sharing. Silakan, Jen. Halo, how are you? Hai, ya. 好久不见. Ya, lama nggak ada. Gimana kau? Iya, lama nggak muncul. Aku baik-baik aja. Untuk hari ini aku pertama kali join ya. Pertama kali di Google Meet walaupun udah sering kasih tahu sama dirimu, tapi baru sempat kali ini. Ini kan karena perjalanan kita kan kurang lebih sama ya. Pernah di satu wadah yang dimana aku pun pribadi sempat menganggapnya itu karena kan logikanya benar. Maksudnya Maitreya itu kan which is itu seorang future Buddha gitu yang dimana menggantikan posisi kedudukan si sang Buddha Sakyamuni Buddha gitu Siddhartha Gautama. Memang pasti akan muncul beberapa kontroversi yang dimana kalau yang sekarang kan di wadah kita kan terlalu banyak yang yang diluruskan benar-benar diluruskan gitu. Dan mati dulu yang kalau masih ingat, aku tuh dulu masih di tahun 90-an itu aku masih ingat banget di altar itu masih boleh ada rupang Buddha, ada rupang Kuankong,
ada Rupang Kuan Im, itu aku inget banget. Mm-mm. Tapi kalau sekarang kan Taupan bilang harus semuanya tutur nile gitu loh. Mm-mm. Jadi lama-kelamaan kayak seperti menghilangkan esensi bahwa masih ada Buddha sebelum ini loh, masih ada Buddha sebelum Maitreya loh, dan Mhm. statusnya masih aktif gitu loh. Mhm. Jadi itu yang awalnya tuh sampai sekarang pun juga masih punya pandangan yang salah soal itu. Cuma Mhm. ya tadi mendengarkan penjelasan penjabarannya, ya masih cukup make sense, masih cukup masuk masuk di akal dan bisa diterima akal logika bahwa Mhm. oh berarti Maitreya sendiri sebenarnya tuh udah sering turun ke bumi dalam bentuk dan manifestasi yang macam-macam. Cuma Ya, memang kitanya sendiri aja nggak aware gitu loh. Karena memang ya. para Buddha yang punya CP yang tidak terbatas gitu atau unlimited meta, pasti mereka akan berupaya untuk bisa bermanifestasi, mengajarkan kita dan mengingatkan kita bahwa salah jalan loh. Ayo kembali ke tracknya, on track lagi gitu. Jangan ke situ tapi on track lagi, jangan ke situ tapi on track lagi. Jadi itu sih. Biasanya seperti itu. But But clear banget untuk penjelasan hari ini. Nila Ovo. Mhm. Karena kan memang ini kan jadi pertanyaan aku juga ya. Makanya kenapa aku memutuskan untuk tidak di Pak Wangsu lagi. Maksudnya bukan tidak, tetap ke Tianjin mah tetap bisa ke Solo, tapi mungkin tidak mengikuti benar-benar plek gitu loh. Artinya bahwasanya ketika kita benar-benar berharap bahwa dunia ini jadi tempat yang lebih baik bagi semua manusia dan makhluk di atasnya, sebenarnya kita udah sesuai dengan misinya beliau, ya. Sadar atau nggak sadar, suatu saat pasti akan ketemu beliau, seperti itu. Ya karena Hmm. ya itu Kristus itu sendiri gitu loh. Kalau dalam Buddhisme ya panggilnya Maitreya, berbagai panggilan manusia lah, bahwa orang Hindu menganggap dia adalah kehadiran Awatara Kalki yang setelah itu ya, setelah Awatara terakhir, seperti itu. Iya, itu benar. Pernah dengar sih dan pernah dapat penjabarannya kok soal itu. Tapi kalau untuk kesadaran ke Kristus, aku belum dapat korelasinya. Tapi mungkin karena Ya, memang berpikirnya adalah Kristus itu tersendiri, Maitreya itu tersendiri, makanya nggak dapat gitu. Cuma eh, kalau berdasarkan bacaan bukunya Bapak SHD, kan beliau kan pernah nulis juga tuh kesadaran Kristus gitu. Itu pemahamannya hampir sama dengan apa yang dirimu jabarkan juga ya. memang dari teosofi mereka yang melakukan channeling ya memang seperti itu. Itu bukan rahasia umum kok, itu bisa dicari seperti itu. Cuman kan ya di sini banyak orang yang belum aware tentang itu, seperti itu. Bahwasanya ya tidak perlu terlalu di nanti-nanti juga. Ya kita tinggal apa ya? Yang penting itu action batin kita mau mengarah kemana, seperti itu. Iya sih, itu Itu yang yang lebih lebih penting penting. untuk saat ini. Kalau untuk ya siapa yang benar, siapa yang salah ya relatif lah ya. Manusia kadang-kadang masih Betul. banyak egonya, seperti itu ya. Secara kelembagaan kan kita juga nggak bisa ngomong mana baik mana nggak baik ya. Betul Akhirnya kan betul. Ya. kita lebih memilih sebagai yang itu ya, yang langsung berkiblat ke sana aja itu. Iya, maka sekarang udah nggak mau berlembaga lagi karena terkadang kalau ikuti pemahaman manusia kitanya jadi keblinger gitu loh. Ya walaupun sebenarnya tanpa seorang pembimbing pun manusia akan keblinger gitu. Tapi kalau yang based on praktek hingga detik saat ini, pembelajaran kita di mana-mana itu yang membuat kita lebih ke arah eh, lebih banyak tahu gitu pengetahuan yang selama ini kita nggak tahu. Ada Bukan berarti salah kita jadi punya satu pandangan salah ya. Ada salah satu kisah ya, pernah sekali ya, dulu masih sering-seringnya dekat wihara, kemudian kita juga mengembangkan itulah meditasi ya. Ada satu malam iseng berpikir kan, Maitreya ini sekarang sedang di mana gitu kan. Saya ingat betul, malam hari sebelum tidur saya berpikir demikian. Jawabannya,
Maitreya itu sekarang sedang di mana gitu kan. Dulu saya punya kamar sendiri ya, tidur. Kemudian pagi menjelang terbangun itu ya, saya terima SMS dari HP saya yang Nokia 3315 itu. Zaman dulu kan seperti itu. Itu tulisannya SMS masuk. Itu saya sedang di dunia manusia sedang berkelana gitu. Tulisannya seperti itu. Kemudian postingnya itu dari Maitreya, tulisan gede semua. Dan waktu itu kan kita kalau save nomor itu baru ada namanya kan. Kalau itu seperti pesan dari Telkomsel. Jadi Telkomsel kemudian pesannya di dalam ini. Seperti itu. Ini benar-benar saya nggak bisa membedakan itu nyata atau saya tertidur. Dan begitu saya bangun, saya lihat, saya sampai cek handphone saya, ini benar nggak pesannya ada nggak? Artinya saya dapat pesan seperti itu. Pas sebelum bangun dan posisinya pas seperti saya bangun tidur. Dan handphonenya di bawah bantal saya. Seperti itu. Sedetail itu. Sampai saya nggak bisa bedakan. Sampai ketika bangun masih cek handphone. Ini mana? Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ya. Ya ada beberapa ya, encounter lah kira-kira. Tapi ya off record aja. Ya. Yang penting ya teman-teman cukup tahu aja. Oke, silakan teman yang lain. Devita, silakan. Silakan, Devita mau ngobrol? Oh iya, aku Ya. dari tadi ngomong ternyata belum Belum dibuka di-mute. suaranya, masih Oke. di-mute. Oke. Iya, jadi tahun 2021 itu aku pernah mimpi. Aku mimpinya itu aku lagi di Candi Borobudur. Dan aku sampai di puncak paling atas ya, yang udah di atas gitu. Ya. Terus tiba-tiba aku lagi mengamati pemandangan Borobudur itu semuanya. Pemandangan dari atas Borobudur itu kan indah banget kayak gitu. Nah, terus tiba-tiba aku balik badan. Nah, pas balik badan itu aku ngeliat stupa yang paling gede tuh, yang paling atas, yang ada di tengah, itu stupanya itu bersinar terang banget kayak gitu. Terus aku balik badan lagi. Di bawah itu, jadi aku ngeliat banyak, tiba-tiba banyak orang, tapi semua orang itu tuh lagi pada ngaji. Aku bingung. Jadi itu pada ngaji itu kan mengkaji ya, nggak tahu ya, pokoknya mereka pada ngaji gitu. Terus aku juga pernah tahu kalau kembalinya agama Budi di Indonesia kayak gitu. Apa karena makin banyak cinta kasih itu yang tanpa syarat itu ya menjadikan semuanya baik, sinar gitu, apa gimana? Aku juga itu kayak mimpi itu aku benar-benar yang wow. Gak tahu juga kenapa bisa mimpi kayak gitu. Lucid dream seperti itu. Ya, kita tahu kita sedang bermimpi, itu aja. Pas waktu mimpi. Ya, itu satu pertanda yang baik. Itu kan memang ini ya. Ya Candi Borobudur ya candi yang menampilkan kehadiran Maitreya. Makanya ada mendut di sana kan. Dan Rupang di sana Rupang Maitreya. Dan Nusantara ini sudah sejak lama mengikat satu sebab jodoh dengan Maitreya itu sendiri. Sudah sejak lama. Sudah sangat lama. Iya. Dan ini kepala aku nyut-nyutan, bergetar, dari juga bergetar. Ya itu kembalinya agama Budi, penuh dengan cinta kasih, dan semuanya akan menjadi indah. Ya. Kok jadi mirip prinsip Sriwijaya ya? Kalau ajaran yang lama tuh bakal bisa bangun lagi seiring dengan banyak candi yang keluar ya. Ya nanti bakal
ketemu. Tapi PR kita itu adalah mengembangkan cinta kasih. Terlepas nantinya seperti apa, artinya selama kita berjalan di jalan cinta kasih ya, ketemu juga seperti itu. Oke, Iya, benar. thank Aku you setuju sharing. sama Betul. Koheng yang tadi nggak usah berharap sama superhero. Jadi kita dari kita pribadi, seorang demi seorang, lingkungan-lingkungan baru nanti bakalan bisa jadi sekumpulan yang luar biasa gitu. Iya, memang seperti Iya. itu. Dan Pelita buat diri sendiri. Maitreya memang cara kerjanya seperti itu. Makanya disebut Maitreya, Maitri Karuna, mitra. Sorry. Oke, Makasih kok. thank you all. Bro Krishna, silakan. Ya, lama nggak komen dia. Beli, mari beli. Halo. Oh, si Beli Halo. Krishna, ayo. Lama nggak komen dia. Hai. Hai hai. Masuk nggak suaranya di Hai, sini? Beli. Soalnya Masuk. ada hujan nih soalnya nih. Masuk. Ini kok Masuk. aku mau nanya Ya. apakah dari sosok Maitreya sendiri untuk sosok yang pernah tertangkap atau yang pernah diilustrasikan atau yang pernah turun, apakah seperti yang penjelasan Koheng tadi atau ada bentuk-bentuk atau wujud lain yang mungkin di alam atas sana mungkin? Wujud yang biasanya dilihat mereka kaum teosofi itu adalah bentuk yang bentuk yang seperti poster kita. Seperti poster kita. Kemudian bentuk yang sering diketemui oleh orang-orang Buddhis Mahayana di Tiongkok itu ya bentuk yang gendut duduk yang botak itu, yang bawa kantong. Ya. Ada banyak versi lah. Kemudian orang-orang tantra mungkin akan melihatnya dalam bentuk yang duduk dengan pose tangan dulu. Iya. Sebenarnya bentuk ya ini ya. Bentuk kan menyesuaikan ke dimensi kita aja. Ya, Dirimu lihat apa? langsung main tembak-tembak aja dirimu lihat apa. Ayo. Tuh, ngaku. ada petir tuh. Dengar nggak? Ngaku. Enggak, gini. Soalnya dalam beberapa versi tantra ya, artinya kalau kita sebut beliau para sosok-sosok suci di sana, terkadang beliau bisa menampilkan tidak dalam satu wujud. Ya, gitu. memang betul. Contoh sendiri dalam kebudayaan, ya tidak bisa bilang kebudayaan, dalam keyakinan atau siwa sendiri, dia punya wujud seramnya juga kan. Betul. Dia punya wujud dalam wujudnya yang menampilkan amarah lah. Ada nafsu dan ego di situ. Gitu. Nah, sedangkan Maitreya sendiri kan identik dengan cinta kasih. Ya sama sih sebenarnya Siwa juga cinta kasih ya. Apakah ada wujud-wujud lainnya? Nah itulah. Ya kayak yang kutanya tadi itulah. Ya kalau pertanyaan Koheng ya ada. Ada kok. Ada. Banyak. Ngerasa. Banyak. Agak ngerasa gitu. Makanya agak penasaran juga. Kepalaku agak berat. Dan kalau untuk meditasinya sendiri sih tadi aku lebih cepat selesai dari teman-teman gitu. Ya, jadi mungkin selisih 5-10 menit lah gitu. Sempat kayak gitu sih gitu. Silnya dapat toh? Hah? Sil putihnya udah dapat lewat toh? Setelah itu sih sebenarnya gitu. Nah ya cuma pada saat kita tadi masih berbincang, Koheng masih menjelaskan, memang ya seperti yang pertanyaanku tadi gitu. Apakah agak tergelitik juga gitu karena
beliau-beliau yang tadi digambarkan kan dengan apa yang kupikirkan itu yang tergelitikku, yang bikin aku tergelitik gitu. Makanya aku tanya apakah memang ada wujud lain yang pernah diilustrasikan oleh para teosofi. Itu termasuk nanya kalau di Islam ada nggak sih wujudnya, penasaran juga ya. Mungkin, tapi ya ini ya istilahnya ya standar mereka bisa menjadi apapun lah masalahnya. Betul Ya, betul. orang Tiongkok senang dengan simbolnya yang gendut itu, walaupun sebelum-sebelumnya juga banyak yang terkonfirmasi bahwa beliau Maitreya, tapi orang Tiongkok pakainya si gendut karena itu melambangkan semangatnya orang Tiongkok yang leluasa, gitu kan, terbuka, penuh pemaaf gitu. Tapi semua wujud sih ya baik-baik saja lah. Oke. Tapi saya Ya. paling senang wujud dia yang seperti yang di poster kita. Itu cakep sekali. Ya agak tergelitik juga, soalnya Koheng juga sempat ceritakan, seringkali kan disesuaikan dengan bentuk atau pola pikiran yang sedang melakukan meditasi. Betul. Terus mungkin juga ya anggaplah ini di atas kertas seorang yang melakukan meditasi ini memang orang yang hebat lah bilang gitu. Jadi Koheng juga pernah menjelaskan terhubungnya dengan beliau yang sedang ada di mana. Dimensi kali ya jelasinnya ya, lebih tepatnya dimensi kali ya gitu. Makanya apakah beliau Maitreya juga seperti itu? Iya. Beliau itu ya pimpinan di Sambala. Ya. Gitu. Oke, Koheng. Awatara Wisnu yang ke-10 ya. Kalki ya. Kalki, ya. Nah, ada yang menyamakan seperti itu kan. Ya, tapi bisa aja lah. Karena jenjangnya kan begitu ya. Ya yang mengerti dimensi atas tahu lah. Yang nggak mengerti ya nanti aja. Pelan-pelan aja. Belajar dulu. Ya, oke. Terima kasih Koheng. Thank you. Kembaliin teman-teman semua. Oke, silakan Bro Heri Janto. Welcome. Silakan. Oke, terima kasih Koheng. Ini saya pertama. Suara saya masuk? Masuk. Ya. Kalau saya sih sebagai orang Jawa mungkin menganalogikan sosok Semar lah. Sebagai Pak Momong dengan cinta kasih. Ya. Kalau memang tadi digambarkan sebagai seorang yang gendut, itu kan karakternya satu lucu, kedua lugu, ya kan? Cinta kasih, seperti simbol-simbol apa namanya kalau di karakter emoticon itu ada stiker Buddha kecil itu kan, seperti seorang bayi yang terlahir kembali dan polos sekali. Nah kalau saya memaknai dari segi umat Islam kan ada istilah al-masih, artinya kan itu cinta kasih kan, terlahir kembali. Jadi intinya di cinta kasih tadi. Orang yang penuh welas asih, cinta kasih. Kalau di filosofi Jawa itu ada silih asih, asah, dan asuh dari Siliwangi itu. Nah, kalau menggambarkan dari sekarang, saya bertanya pada kaitan dengan apa namanya perjalanan seorang biksu pada kali ini kan tiap tahun melaksanakan tudong ya kan. Ya, dan itu saya mendapati saya sendiri di Semarang itu tempat apa namanya Bukit Kasapa itu kan vihara 2.500. Selain dari jarak tempuhnya yang diperkirakan 2.500 km, nah itu kan nanti sampai di sini sekitar bulan April Mei gitu. Nah itu juga apakah itu sebagai
upaya juga untuk menebar cinta kasih, untuk menumbuhkan kesadaran pribadi, kemudian menjadi kesadaran kolektif. Ya, bisa. Ya, karena bagaimanapun orang-orang yang memiliki pelatihan kesadaran yang tinggi, ketika berada di satu tempat, dia akan memancarkan energi kesadarannya itu akan mempengaruhi sekeliling juga. Seperti itu juga hal yang baik sih sebenarnya. Itu juga di puncak acaranya kan di Borobudur juga. Nah, sebelum Borobudur hampir di Semarang. Saya merasakan energi yang besar ketika saya itu ikut di Bukit Kasih itu. Hal kecil menanam pohon itu kan. Kesadarannya kan kesadaran semesta juga, sinkronisasinya kan. Betul. Belas aslinya tidak hanya untuk sang manusia, tapi seluruh alam kan. Betul. Yang penting niatnya kemana dulu, ya, niatnya itu penting sekali. Jadi ketika kita melakukan hal yang paling kecil seperti bernafas sekalipun, ya ketika kita bernafas dalam niat bahwa oh semoga semua makhluk berbahagia dengan nafas saja, itu energinya udah sangat bagus seperti itu. Yang penting niat ketika dilakukan dengan action sekecil apapun itu akan membuat hal yang besar, gitu. Impact yang besar bagi diri sendiri maupun bagi semesta eksternal seperti itu. Ya berarti memang kembali ke diri lagi kan, itu dasar dari jaga cilik. Ya. Konsep semesta kecil dalam diri kita itu kan memang nyata itu loh. Nah, kita tuh yang terkoneksi. Kadang-kadang hanya beda istilah, beda bahasa aja. Esensinya semua sama. Ya benar. Itu. Okay, thank you sharingnya. Ya terima kasih waktunya. Saya diberi kesempatan. Sohen ya. Salam. Okay. Salam kenal. Ya. Karena udah malam ya, banyak yang sudah ngantuk juga ya. Kita akhiri pertemuan kita sampai di sini ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Ya, kita ketemu lagi tanggal 6 malam, kita akan bahas tentang apa sih bedanya supranatural dengan spiritual seperti itu ya. Stay tune, kita jumpa lagi di next. Bye. Thank you all. Terima kasih semua.